Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dampak perang India-Pakistan, Malaysia kebingungan pangan nasional. Satu buah video dari Amanda Channel. Memang secara data selama ini Malaysia mengandalkan impor yang paling terbesar dari Pakistan juga India, terutama beras. Jelas konflik antara India dan Pakistan ini jelas nantinya akan berdampak pada stok pangan nasional Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jangan lupa ya dikunjungi Amanda Channel. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini di saat India Pakistan berperang ya. Ini Malaysia ini cemas ya, pasokan beras nasionalnya ya. Bagaimana ini rakyat gue makan kalau kedua negara ini perang ya. Jadi ini blunder ya friend. India Pakistan perang, Malaysia bingung kemana mau cari beras ya. Ke Indonesia Pak Ji, beli sama Indonesia kalau boleh. Boleh nggak kalian? Kalau misalkan Malaysia beli dengan kita, seperti itu. Jadi ini pemerintah Malaysia memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan dan Pakistan bisa berdampak langsung pada pasokan beras nasional. Nah, pasalnya hampir 40% impor beras Malaysia berasal dari dua negara bertetangga, termasuk besar lah ya impornya. Berseteru tersebut. Peringatan ini disampaikan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Muhammad Sabu, alias biasa orang Indonesia Mat Sabu. Kalau Mat Sabu lah Mamat Ireng, seperti itu. Stabilitas politik dan ekonomi India Pakistan sangat penting bagi ketahanan Malaysia. Makanya kata Pak Muhammad Sabu ya, jika terjadi perang atau ketegangan yang mengganggu operasional pelabuhan dan infrastruktur pengiriman, maka impor beras kita bisa terganggu. Seperti itu tambahnya dari Pak Mat Sabu. Jadi langkah pemerintah Indonesia melakukan ketahanan pangan itu jangan ente nyinyirin. Kalau negara yang eksportir ya, ente itu mengalami perang ya kayak gitu, kayak Malaysia nasibnya. Mungkin ini Indonesia dampaknya jika yang jelas ini gandum ya, karena Indonesia ini importir gandum terbesar ya dari India, friend. Buat apa ya? Buat mie instan yang ente makan buat sarapan itu memang nggak pakai gandum, tempeleng gitu ya. Itu kan dari India. Emang Indonesia penghasil gandum ya kan? Tapi nggak masalah, kita nggak makan mie nggak masalah. Yang penting kita masih bisa makan beras. Tapi kalau Pak Ci nggak bisa makan beras, makan mie dong. Mie-nya terganggu, suplainya gandum dari India terganggu, ya nggak makan. Nggak makan Pak Ci. Seperti itu. Dan India saat ini merupakan pemasok utama beras putih bagi Malaysia. Sementara Pakistan menjadi sumber utama beras basmati namanya brand ya. Keduanya merupakan pemasok utama India ya. Tangga dari total 34 juta penduduk Malaysia. Meski pasokan beras nasional saat ini masih stabil, pemerintah Malaysia mulai menjalin kerjasama lebih erat dengan negara-negara pemasok alternatif di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pasokan ya yang dikirim dari Pakistan maupun dari India. Diketahui untuk konflik di Kashmir kembali memanas pada hari Rabu tanggal 7 kemarin setelah India meluncurkan serangan misil yang dibalas dengan tembakan artileri dari Pakistan. Dan akibat serangan tersebut ya cukup mengalami banyak kerugian. Dan ini Malaysia terus terang menunggu ya apakah perangnya ini segera mereda atau ya mungkin masih berlanjut. Kalau berlanjut mustahil dong negara mereka mengekspor bahan pangan ya, buat kebutuhan dalam negeri aja udah suatu hal yang memusingkan, apalagi sampai buru-buru diekspor. Situasi geopolitik yang memburuk di Asia Selatan itu menjadi sorotan penting bagi Malaysia yang tengah berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.
Nah, usut punya usut, untuk krisis beras sendiri ini tengah melanda sejumlah negara-negara di Asia ya, di Afrika. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara tersebut mencari solusi ya, termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia ya. Dan yang terbaru kemarin, Malaysia meminta agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negeri jiran itu. Pasalnya Malaysia saat ini hanya mampu memproduksi ya, memenuhi sekitar hanya 40% sampai 50% tapi netizennya ngeyel nasional, dan selebihnya kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Dan Malaysia ini negeri jiran mengalami krisis pasokan beras jika India dan Pakistan ini perangnya terus berlanjut ya. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat, dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya pasokan beras putih lokal menjadi langka. Hal ini membuat masyarakat Malaysia terpaksa membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani kesulitan mendapatkan keuntungannya. Dan situasi ini mendorong parlemen Malaysia untuk meminta pemerintahnya mempelajari strategi pertanian Indonesia yang berhasil mencapai swasembada beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Malaysia ya, Muhammad bin Sabu ya, kemarin menyambangi kantor Kementerian Pertanian Indonesia yang meminta untuk ya kalau bisa diekspor beras, kalau nggak bisa ya bekerja sama di sektor pertanian. Jadi ini bukan hanya Malaysia saja di Asia ini ya yang mengalami kesulitan beras ya, mulai dari Jepang juga Filipina ya. Kalau Jepang mungkin dari beras porang masih bisa ya, shirataki ya kan. Kalau orang Malaysia sama orang Indonesia ini kalau pakai beras shirataki nggak masuk ya, biasanya makannya kan beras seperti itu. Nah, usut punya usut, untuk budidaya padi di Asia Tenggara ini semakin menghadapi tekanan ekonomi, politik, dan iklim ya. Iklim ini juga berpengaruh karena iklim di kita itu sekarang nggak kayak dulu, nggak menentu gitu loh. Kekurangan beras global melampaui 8,5 juta ton pada tahun 2023 yang terbesar sejak tahun 2024 yang mendorong kenaikan harga dan membebani anggaran rumah tangga. Seperti itu. Dan konsekuensinya sangat mengerikan. Jadi beras ini menyumbang sekitar 50% asupan kalori dalam pola makan di Asia Tenggara. Dan produksi pertanian menyediakan lebih dari 10% ya ekonomi kawasan di seluruh Asia Tenggara. Dan meningkatnya harga beras ini ya bisa membuat adanya kekhawatiran akan krisis pangan yang mengancam akan memperparah kemiskinan, kelaparan, hingga kekurangan gizi, seperti itu. Jadi bukan hanya Jepang saja, termasuk Filipina ya, produsen beras terkemuka dan importer terbesar di dunia ya, sudah merasakan tekanan ya. Pada tanggal 3 Februari, Manila mengumumkan keadaan darurat pangan ya sebagai respon terhadap meroketnya harga beras domestik ya. Sebagai respon Badan Pangan Nasional, Filipina melepaskan 300.000 ton beras untuk menstabilkan harga. Dan usut punya usut, di Asia Tenggara beras bukan hanya sekedar makanan, beras merupakan pondasi kelangsungan hidup hampir 700 juta orang. Karena orang di Asia Tenggara itu makannya beras, bukan roti, bukan beras porang alias shirataki ya, nggak masuk ya. Perut orang Asia Tenggara itu ya pokoknya makan nasi, nggak bisa nggak makan selain nasi gitu ya. Jadi dampak perang ini bisa kemana-mana larinya, seperti itu. Nah, ini saat India Pakistan perang, Malaysia cemaskan pasokan harga beras nasional ya. Pasokan beras nasionalnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan. Oke guys, demikian satu buah video dari Amanda Channel. Satu buah video yang mengulas tentang kecemasan dari Malaysia atas dampak dari konflik Pakistan dan India. Memang kalau kita mendengar berita-berita ya, konflik yang terjadi antara India dan Pakistan ini semakin meningkat saja. Dan tentunya ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengimpor beras dari Pakistan dan juga India. Salah satunya adalah Malaysia, di mana
Karena kebutuhan pangan Malaysia terutama beras itu 40% berasal dari India dan juga Pakistan. Dengan pecahnya konflik antara India dan Pakistan, ini jelas-jelas mempengaruhi impor Malaysia sendiri. Bagaimana kalau India dan Pakistan memang benar-benar pecah perang yang besar? Tentunya tidak mungkin dari pihak Malaysia masih mengimpor beras dari India dan juga Pakistan. Inilah kecemasan dari Malaysia ketika konflik dari India dan Pakistan ini tidak cepat reda. Bukan hanya India saja, tetapi negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan India dan Pakistan akan merasakan hal yang sama. Dan tidak heran dari pihak Malaysia sendiri mulai mengadakan peningkatan kerjasama di sektor pangan, antara salah satunya dengan Indonesia saat kemarin Menteri Pertanian Mat Sabu berkunjung ke Indonesia. Ada satu minat keinginan dari pihak Malaysia untuk bisa mengimpor beras dari Indonesia dan juga belajar teknik pertanian dari Indonesia. Kan tetapi ternyata pernyataan dari pihak Indonesia belum berminat untuk mengekspor beras karena masih untuk bisa mencukupi ketahanan pangan nasional Indonesia. Akan tetapi sayangnya netizen Malaysia, berita-berita yang seperti ini tidak dipercayai dan dinafikan oleh netizen Malaysia, seperti yang terjadi sama si Pak Cek kemarin ya, yang membantah kalau Malaysia ada minat untuk bisa impor dan juga belajar teknologi dari Indonesia. Tapi itulah ciri-ciri dari netizen Malaysia. Oke guys, demikian satu buah video dari Amanda Channel. Dampak dari konflik India-Pakistan, Malaysia kebingungan akan stok pangan nasional. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.